Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Paramita dengan NIM C1C025183. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi penting dalam ilmu ekonomi mikro, yaitu mengenai struktur pasar, peran pasar dalam perekonomian, hingga bentuk campur tangan pemerintah dalam pengendalian harga. Melalui video ini, kita akan melihat bagaimana pasar tidak sekedar menjadi tempat transaksi, melainkan sebuah sistem yang mempengaruhi keputusan para pelaku ekonomi. Mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Pertama, mari kita pahami apa itu struktur pasar. Struktur pasar adalah penggolongan produsen ke dalam beberapa bentuk pasar berdasarkan karakteristik tertentu. Karakteristik ini meliputi jenis yang dihasilkan, jumlah perusahaan di dalam industri, tingkat kemudahan keluar masuk pasar, serta peranan iklan. Dalam analisis ekonomi, struktur pasar ini secara garis besar dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Untuk persaingan tidak sempurna sendiri, jenisnya meliputi pasar monopoli, oligopoli, monopolistik, monopsoni, dan oligopsoni. Jenis pertama adalah pasar persaingan sempurna, yang dinilai sebagai struktur yang paling ideal karena mampu menjamin efisiensi produksi yang optimal. Cirinya adalah jumlah penjual dan pembeli sangat banyak, posisi tawar konsumen kuat, dan produsen bertindak sebagai pengambil harga atau price taker. Kelebihannya, harga jual produk menjadi yang termurah dan kemakmuran masyarakat maksimal. Namun kekurangannya, pasar ini kurang mendorong inovasi yang membatasi pilihan konsumen. Kebalikannya adalah pasar monopoli. Di sini hanya ada satu perusahaan yang menguasai seluruh penawaran tanpa adanya barang pengganti yang dekat. Produsen tidak bertindak penuh sebagai penentu harga. Sisi positifnya, jika perusahaan mencapai skala ekonomi, biaya produksi menjadi lebih murah dan mutu produk bisa meningkat melalui inovasi berkelanjutan. Namun sisi negatifnya, harga cenderung lebih mahal, output lebih rendah, dan ada hambatan bagi pengusaha lain untuk masuk. Struktur ketiga adalah pasar oligopoli. Di situasi di mana beberapa produsen menguasai seluruh permintaan pasar, produknya bisa standar atau berbeda corak. Kelebihannya, keuntungan yang lebih besar memicu terciptanya inovasi yang berguna. Tapi kekurangannya, distribusi pendapatan menjadi kurang merata dan ada resiko eksploitasi terhadap konsumen maupun buruh. Selanjutnya adalah pasar monopolistik yang lahir dari ketidakpuasan terhadap model persaingan sempurna dan monopoli. Karakteristiknya memiliki banyak penjual, namun produk yang dijual memiliki perbedaan corak atau differentiated product. Keuntungannya, konsumen punya banyak opsi produk terbaik. Kekurangannya, tingkat persaingan di pasar ini sangat tinggi, sehingga memerlukan modal dan pengalaman besar bagi produsen agar bisa bertahan. Jika pasar sebelumnya dilihat dari sisi penawaran, dua pasar berikutnya dinilai dari sisi permintaan atau pembeli. Yang kelima adalah pasar monopsoni, di mana pembelinya hanya ada satu perusahaan dan umumnya merupakan pedagang atau produsen yang membeli bahan mentah. Di sini pembeli dominan dalam menentukan harga. Kelebihannya, kualitas produk lebih terpelihara, namun kelemahannya pembeli bisa menekan penjual secara sepihak. Yang keenam adalah pasar oligopsoni, di mana barang yang dihasilkan dibeli oleh beberapa perusahaan yang bertindak sebagai konsumen atau pedagang bahan mentah. Kelebihannya, posisi penjual sedikit diuntungkan karena bisa pindah ke pembeli lain. Kekurangannya ya kualitas barang kurang terpelihara dan pasar ini bisa berkembang menjadi monopsoni jika antar pembeli saling bekerja sama. Pasar memegang peran krusial sebagai barometer atau
atau tolak ukur perekonomian suatu daerah. Pasar berperan penting dalam 3 aktivitas utama ekonomi, yaitu bidang produksi, distribusi, dan konsumsi. Demi menjaga stabilitas harga dan mencegah inflasi, pemerintah perlu melakukan intervensi melalui 2 cara. Yang pertama, secara langsung, melalui penetapan tarif secara berkala seperti listrik, air, dan BBM, serta kebijakan harga minimum dan maksimum. Yang kedua, secara tidak langsung, melalui regulasi hubungan permintaan dan penawaran yang diwujudkan dalam kebijakan produksi, kebijakan moneter, serta kebijakan subsidi. Jadi kesimpulannya, pemahaman mengenai struktur pasar membantu kita menganalisis bagaimana mekanisme harga terbentuk secara logis dan ilmiah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.